Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa panjang lebar, saya akan langsung membahas satu kitab. Kitab ini ditulis oleh seorang penulis asli Indonesia, di mana kitab ini ditulis pada saat penulisnya ini untuk meraih gelar magister. Nah, penulis kitab ini adalah bernama Farhat Dhaifur Juhri. Entah ini aslinya orang mana, tapi yang jelas ada pembahasan yang menarik dalam kitab atau tesis yang ditulis oleh Farhat Dhaifur Juhri. Saya tertarik untuk membahas kitab ini karena untuk menjawab sekaligus untuk membungkam orang-orang Ba'alawi yang selalu mengklaim bahwa kedatangan moyang-moyang mereka itu untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam. Bahkan yang paling menyakitkan menurut saya adalah bahwa ceramah-ceramah Habib-Habib Bocil itu mengatakan kalau tidak ada moyang-moyang Ba'alawi datang ke Indonesia, maka orang Indonesia masih menyembah pohon dan batu. Ini sungguh menyakitkan. Dan itu sebuah cara untuk menghapus sejarah masuknya Islam di Indonesia yang sebenarnya. Padahal masuknya Islam yang sebenarnya itu jauh sebelum Ba'alawi masuk ke Indonesia. Nah, dalam kitab yang ditulis oleh Farhat Dhaifur Juhri ini ada pembahasan awal mula masuknya Islam di Indonesia, dan penulis menulis 3 opini atau 3 teori. Penulis membahas 3 teori terkait masuknya Islam di Indonesia. Namun penulis ini sepakat pada teori yang ketiga, di mana Islam masuk di Indonesia jauh sebelum orang-orang Hadramaut datang ke Indonesia. Nah, penonton yang penasaran, kitabnya adalah bernama kitab As-Sufiyah fi Indonesia. Berdasarkan sampul dari kitab ini, maka sedikit saya akan menjelaskan terkait penulis dari kitab ini. Jadi penulisnya bernama Farhat Dhaifur Juhri atau mahasiswa. Ini mahasiswa, pada saat menulis itu masih mahasiswa. Berikut adalah detail informasi yang tertera pada halaman sampul kitab ini. Judul karya As-Sufiyah fi Indonesia, Nas'atuha wa tatawuruha wa atharuha ardun wa takwim. Artinya tasawuf di Indonesia, asal usulnya, perkembangannya, dan pengaruhnya. Penyajian dan evaluasi jenis karya risalah Muqaddamah Linaili Darajatil Magistir atau tesis untuk memperoleh gelar magister. Nah, berarti jelas bahwa yang akan saya baca itu adalah kitab, tapi lebih tepatnya adalah tesis. Karena ditulis pada saat si penulisnya itu dalam rangka untuk mencapai gelar magister di pendidikan akademisnya. Nah, di pembahasan kitab ini detail dijelaskan terkait perkembangan masuknya Islam di Indonesia, kemudian tasawuf masuk di Indonesia, sehingga ini menjadi pengetahuan baru untuk seluruh penonton video saya. Nah, kenapa saya sangat tertarik untuk membahas isi kitab ini? Seperti yang tadi saya katakan, untuk membungkam orang-orang Ba'alawi yang selalu mengklaim bahwa moyang-moyang mereka lah yang berjuang menyebarkan Islam di Indonesia. Bahkan ada salah satu Habib sepuh
yang mengatakan bahwa kalau orang Yaman tidak masuk ke Indonesia, maka orang Indonesia tidak kenal Islam. Dan ini ada videonya. Maka sebelum saya membahas isi kitab ini, saya tampilkan dulu cuplikan ceramah dari Khabib yang mengatakan kalau orang Yaman tidak masuk ke Indonesia, orang Indonesia tidak kenal Islam. Maka sudah seharusnya orang Islam Indonesia berterima kasih pada Yaman, karena Yaman saat ini lagi tidak aman atau lagi diserang, katanya. Dan dalam video itu tampak hadir Ustadz Indonesia yang begitu populer namanya, yaitu Ustadz Abdus Somad. Ini sangat saya sayangkan ketika seorang Ustadz Abdus Somad kemudian justru mempercayai sejarah palsu terkait masuknya Islam di Indonesia. Padahal Ustadz Abdus Somad mampu mengkaji terkait sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tapi Ustadz Abdus Somad lebih memilih sejarah palsu yang dikeluarkan oleh orang-orang Ba'alawi. Nah, penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. إلا من أرض اليمن واليمن يعبث الشيطان اليوم بها فأنتم عليكم واجب نحوها كما أنها قد قدمت لكم الخير فاذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum, dan sebutkan Yaman dengan baik. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, di situ sangat jelas Khabib Sepuh itu mungkin bukan dari Indonesia, mengatakan bahwa kalau orang Yaman tidak masuk ke Indonesia, maka orang Indonesia tidak mengenal Islam. Sudah seharusnya orang Indonesia itu berterima kasih kepada Yaman dan membela Yaman. Ini pernyataan-pernyataan yang menipu. Kenapa saya sebut menipu? Karena mereka mengklaim bahwa merekalah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, pernyataan dari Khabib tadi dalam video maka akan saya bungkam dengan kitab asli yang ditulis oleh orang Indonesia. Farhad Dhaifur Juhri, kitabnya bernama As-Sufiyah fi Indonesia. Dan kitab ini ditulis belum lama, karena pada saat penulisnya itu meraih gelar magister, yaitu ditulis pada tahun 1997 Masehi. Yang akan saya baca itu dari halaman 21 hingga halaman 26, karena di bab inilah penulis dari kitab As-Sufiyah fi Indonesia memaparkan terkait teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Saya mulai membaca dari halaman 21 dan teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membaca. Al-matlabus salisu duhurul islami fiha wa intisyaruhu. Hunaka syai'un an dukhulil Islami ila Indonesia qatin aqadal ijma'u alaihi fi ma'alamu walam yakhtalif fihi ithnani wa huwa annal islama takhalatil kal juzuro bitariqis salami la bil harobi wal qital. Artinya, pasal yang ketiga, masuknya Islam dan penyebarannya. Ada satu hal mengenai masuknya Islam di Indonesia yang telah disepakati oleh para ulama atau sejarawan. Sejauh yang saya ketahui, kata penulis, dan tidak ada orang yang berselisih mengenai masuknya Islam di Indonesia, yaitu bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia melalui jalan damai dan tidak melalui perang atau pertempuran. Jadi Islam masuk di Indonesia ini bukan karena penaklukan sebuah wilayah, tetapi Islam masuk di Indonesia dengan cara
damai. Kemudian masuk di halaman 22. Fala najidu indama naqra'ul kutubat tarihiyata Indonesiatan kanat au arabiyatan au khairahuma ma yadullu ala anna mauqi'atan askariyatan waqa'at hunaka tafsirun bil islami wa hadhil haqiqatu ta'tabiru biduni adna syakin mizatan thayyibatan walakin hunaka muhawalatun lima'rifati hadhil umuri fayahmilu bi anna urida huna ba'dun nadhariyatil matruhati fisahatil bahtiyati sumal isyarata ila aqwaha hunaka thalasu nadhariyatin mashhuratin tuhawilul ijabata ala tilkal umuril madhkurah. Artinya kita tidak mendapati saat membaca buku-buku sejarah baik yang berbahasa Indonesia, Arab maupun lainnya bukti yang menunjukkan adanya pertempuran militer yang terjadi di Indonesia demi menyebarkan Islam. Jadi penulis menekankan bahwa masuknya Islam di Indonesia tanpa ada peperangan alias dengan cara damai. Nah, fakta ini tanpa keraguan sedikit pun dianggap sebagai sebuah keistimewaan yang baik. Namun terdapat upaya-upaya untuk memahami persoalan ini. Artinya kita harus mengetahui asal-usul masuknya Islam di Indonesia. Maka saya, kata penulis, akan menyajikan di sini beberapa teori yang dikemukakan dalam ranah penelitian, kemudian menunjukkan mana yang terkuat. Ada 3 teori terkenal yang mencoba menjawab persoalan tersebut. Nah, penulis akan menjelaskan 3 teori mengenai pertama masuknya Islam di Indonesia. Masuk di halaman 23. Awalan nadhoriyatu hujarat. Taqulu hadhihi nadhoriyatu bi anna duhulal islami arda Indonesia kana fil qarni tsalisa asyarul miladi kama akadat annahu wasala ila hunaka mungtalifan min hujarat la minal arabi kamautinihil awali. Sanian nadhoriyatu faris hadhihi nadhoriyatu mithlu nadhoriyati hujarat as-sabiqati dzikri taro annal islama wasala ila Indonesia fil qarni salisa asyarul miladi. Artinya, pertama, dari ketiga teori tersebut adalah yang pertama teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke tanah Indonesia terjadi pada abad ke-13 Masehi. Teori ini juga menegaskan bahwa Islam sampai ke tanah Indonesia berasal dari Gujarat, bukan langsung dari tanah Arab sebagai tempat asalnya. Kemudian teori yang kedua, teori ini teori Persia. Sama seperti teori Gujarat yang disebutkan sebelumnya, berpendapat bahwa Islam sampai ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Jadi menurut 2 teori, teori Gujarat dan teori Persia, ini Islam masuk di tanah Indonesia itu di abad 13 Masehi. Nah, wal farqu bainahuma anna hadhihi nadhoriyata tu'akidu annal Islam wasala ila Indonesia min farisa marrohamiluhu ala Gujarat. Salisan nadhoriyatu Makkatal Mukarramah. Mulakhasu hadhihi nadhoriyati annaha tara annal Islam dakhala Indonesia fil qarnil awalil hijri awis sabiil miladi wal qaimuna bihamlihi ilaiha summa tujarul arabil muslimun alladzina atau minal arabi mubasyaratan ila Indonesia. Nah, perbedaan antara keduanya adalah bahwa teori Persia ini menegaskan bahwa Islam sampai ke Indonesia dari Persia, di mana para pembawanya melewati Gujarat. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori Mekah al-Mukarramah. Nah, ringkasan dari teori ini adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi.
Pihak yang membawanya adalah para pedagang Arab Muslim yang datang dari tanah Arab secara langsung ke Indonesia. Nah, teori yang ketiga ini sangat berbeda jauh dari teori yang kedua ataupun yang pertama. Di mana teori yang ketiga ini mengatakan Islam masuk di tanah Indonesia itu di abad 1 Hijriah dan langsung dari pusatnya atau dari sumbernya yaitu Arab. Kemudian saya lanjut di halaman 25. Wa mislu hadzal istidlali tab'an laisa muqni'an ilam akul innahu dhaifun jiddan idgiya mutaulatin islamiyatin fi hadhil mintaqati wa nafsuhu yadulu ala mudhi fatratin tawilah wajada fiha muslimun summa akhadhu yataqawna syai'an fa syai'an summa minal badihi jidan ayakuna waktu tuhuli dinin ila baladin ma khaira waqtis diharihi fih. Artinya, argumentasi semacam ini tentu tidak meyakinkan, bahkan bisa saya katakan sangat lemah. Sebab berdirinya sebuah negara Islam di wilayah ini dengan sendirinya menunjukkan telah berlalunya waktu yang lama sejak keberadaan umat Islam di Indonesia. Hingga kemudian mereka mulai menguat sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, sangatlah logis bahwa waktu masuknya suatu agama ke suatu negara berbeda dengan waktu kejazaannya di sana. Artinya apa? Artinya bahwa penulis kitab As-Sufyah fi Indonesia ini menganggap lemah teori yang pertama dan teori yang kedua, di mana Islam masuk ke Indonesia di abad 13 Masehi. Nah, penulis memberikan kritik tajam terhadap teori yang mengatakan Islam baru masuk pada abad ke-13, yaitu teori Gujarat dan teori Persia. Menurut penulis, munculnya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai pada abad ke-13 bukanlah tanda awal masuknya Islam, melainkan tanda bahwa Islam sudah berkembang pesat dan memiliki pengaruh politik yang besar. Logikanya, untuk membentuk sebuah kerajaan dibutuhkan proses penyebaran dakwah yang memakan waktu sangat lama atau berabad-abad sebelumnya. Artinya gini, penulis ini melemahkan teori yang pertama dan yang kedua. Kenapa? Karena penulis melihat bukti, melihat sejarah bahwa kerajaan Samudra Pasai ini jaya di abad ke-13. Sangat tidak mungkin ketika Islam baru masuk di Indonesia di abad 13 Masehi kemudian langsung jaya. Ini tidak mungkin. Sampai kemudian kerajaan Samudra Pasai itu jaya. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah berkembang sangat lama di Indonesia. Jadi ini bantahan kuat dari seorang penulis kitab As-Sufyah fi Indonesia. Kemudian saya lanjut. Wa ala hadza fa inna nadhariyata tsalisata wa hiya nadhariyatu Makkatal Mukarramah hiyal aqwa wal aqrabu ilal qabul. Maka menurut penulis kitab As-Sufyah fi Indonesia, berdasarkan hal tersebut, maka teori ketiga yaitu teori Makkah Al-Mukarramah adalah yang terkuat dan paling masuk akal untuk diterima. Jadi teori yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu di abad 1 Hijriah atau di abad 7 Masehi. Wa fi mayali nasunata ijinnatuwatil madhkuroh fahimna minal masadiril latit tola'na alaiha annal Islam dakhala ila Indonesia awwala marratin fil qarnil awalil hijri wa inna awwala min taqatin dakhala hal Islamu hiya sawahilu Sumatera Samaliyah wa inna da'watal islamiyata kanat silmiyah. Artinya apa? Berikut adalah butir-butir hasil seminar tersebut. Hasil seminar sejarah tahun 1963 di Medan, Sumatera Utara. Jadi terkait
kapan masuknya Islam di Indonesia. Ini sudah diseminarkan di tahun 1963 yang diadakan di Medan, Sumatera Utara. Dan ada 3 poin yang begitu penting yang perlu kita ketahui. Poin yang pertama, bahwa Islam masuk di Indonesia di abad 1 Hijriah. Dan penulis kitab As-Sofia fi Indonesia ini sepakat terkait 1 Hijriah sebagai masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, wilayah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Nah ini jadi seperti yang sudah saya bahas dalam membedah buku Barus. Di sana Islam masuk pertama kali ya di wilayah Barus, langsung dari sumbernya atau dari orang Arab. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dakwah Islam di Indonesia dilakukan secara damai. Jadi 3 poin terkait seminar di Medan yang terjadi di tahun 1963 itu menghasilkan 3 poin. Di antaranya adalah Islam masuk di Indonesia di tahun 1 Hijriah. Kemudian pertama kali Islam masuk ke Indonesia yaitu di pesisir Sumatera Utara. Dan yang ketiga, Islam masuk di Indonesia dengan cara yang damai. Kenapa kemudian penulis memilih dan menguatkan teori yang ketiga, yaitu teori Mekah Mukarramah yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia di abad 1 Hijriah. Nah, ada beberapa alasan yang menguatkan dan penguatan ini bisa kita saksikan bersama. Di antaranya adalah yang pertama, komplek makam Mahligai di Barus, Tapanuli Tengah ini, Sumatera Utara. Nah di komplek ini terdapat sekitar 215 makam tua dengan nisan bergaya Arab kuno. Bukti yang paling sering dikutip adalah makam Syekh Rukunuddin. Pada nisan beliau terdapat inskripsi yang menunjukkan bahwa beliau wafat pada tahun 48 Hijriah, sekitar 672 Masehi. Nah, signifikansi. Jika beliau wafat pada tahun 48 Hijriah, ini berarti beliau hidup pada masa para sahabat Nabi Muhammad yang memperkuat teori bahwa komunitas muslim sudah ada di Barus sejak abad pertama Islam. Jadi, bukti kuat yang sampai sekarang masih ada yaitu terkait pemakaman Mahligai. Di sana ada 215 makam dan nisannya itu memakai nisan gaya Arab kuno. Dan di situ ada makam Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 48 Hijriah. Nah, ketika wafatnya Syekh Rukunuddin saja di tahun 48 Hijriah, maka Islam masuk di Indonesia ini benar menurut teori Mekah Mukarramah, yaitu di abad 1 Hijriah, berarti di masa sahabat Nabi. Kemudian yang menguatkan lagi, kenapa penulis kitab As-Sofia fi Indonesia mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu di abad 1 Hijriah, yaitu adanya komplek makam papan tinggi. Makam ini terletak di atas bukit setinggi kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Tokoh utamanya adalah Syekh Mahmud Al-Mu'tazzam. Ini disebut sebagai guru dari Syekh Rukunuddin. Karakteristik makam ini memiliki ukuran yang sangat panjang mencapai 7 hingga 9 meter, yang merupakan ciri khas makam-makam ulama kuno di wilayah tersebut. Nah, nisannya terbuat dari batu granit putih dengan ukiran aksara Arab kuno, yaitu dengan gaya khot kufi atau khot thulusi yang memuat kutipan ayat Al-Quran. Nah, dalam pembahasan kitab As-Sofia fi Indonesia dari halaman 21 hingga halaman 26, penulis ini memaparkan terkait awal mula masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia itu ada 3 teori, yaitu teori Gujarat, ada teori Persia, dan ada teori Mekah Al-Mukarramah.
Tetapi dua teori, yaitu teori Gujarat dan teori Persia, ini dimentahkan oleh penulis kitab ini. Alasannya apa? Alasannya bukti jayanya kerajaan Samudra Pasai di abad 13 Masehi ini menunjukkan bahwa Islam sudah berkembang pesat di Indonesia sejak lama. Tidak mungkin Islam jaya kok baru masuk ke Indonesia, itu nggak mungkin. Sampai kemudian jaya kerajaan Samudra Pasai di abad 13 Masehi, ini bukti bahwa Islam sudah sejak lama di Indonesia dan sudah berkembang. Kemudian yang tidak kalah menarik bahwa sampai saat ini kita bisa melihat makam Haligai di Baros, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di situ ada makam Syekh Rukunuddin yang wafat di abad 1 Hijriah, yaitu tahun 48 Hijriah. Ini berarti era sahabat Nabi. Dan di makam papan atas itu ada pemakaman Syekh Mahmud Al-Mutazam. Ini disinyalir sebagai guru dari Syekh Rukunuddin, dan makam di sana itu panjangnya antara 7 sampai 9 meter. Ini ciri khas makam-makam kuno era sahabat Nabi. Nah, dari membedah isi kitab As-Sufia fi Indonesia yang ditulis oleh penulis asli asal Indonesia yang pada saat itu menempuh pendidikan di luar negeri dalam rangka untuk meraih gelar magisternya. Nah, ini menulis terkait Islam masuk di Indonesia itu kapan, kemudian sejarah sufi atau tasawuf berkembang di Indonesia itu dipaparkan dalam kitab yang tebalnya 300 lebih halaman. Nah, ini sekaligus membungkam orang-orang Bahlawi yang suka mengklaim bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia itu berkat orang-orang Hadramaut. Itu salah alamat, itu salah besar, itu klaim semata. Jadi kalau kita diam, maka sejarah Indonesia akan pelan-pelan habis digerogoti oleh para pemalsu sejarah sekaligus pemalsu nasab. Kenapa? Ya, ketika sejarah sudah diklaim oleh orang-orang Bahlawi, maka pelan-pelan negara Republik Indonesia itu akan dikuasai oleh mereka. Merekalah yang punya jasa besar di Indonesia menurut sejarah palsunya mereka. Dan kita ini tidak memiliki sejarah lagi. Kita yang asli pribumi justru nanti akan dianggap sebagai pendatang. Karena itu saya lawan. Framing orang Bahlawi saya lawan, pemalsuan makam saya lawan, pemalsuan sejarah pun saya lawan. Karena apa? Ya karena kejahatan kalau dibiarkan nanti akan merajalela. Dan terbukti setelah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Bahlawi ini geraknya tidak bebas lagi. Ditambah lagi dengan ceramah-ceramahnya yang ngaco, yang saat ini kita bisa mudah mencarinya. Ceramahnya isinya doktrin-doktrin sesat, isinya klaim-klaim sejarah, isinya dongeng-dongeng keramat moyangnya, padahal itu dongeng dobol yang tidak pernah terjadi. Itu semata-mata untuk mendoktrin umat muslim di Indonesia agar terkesan di hatinya bahwa moyang-moyang Bahlawi itu orang-orang yang luar biasa. Kita akan kagum kepada moyang-moyang Bahlawi. Itu saja tujuan mereka, padahal itu keramat dobol-dobolan. Kalau memang moyang-moyang Bahlawi itu orangnya keramat-keramat, kenapa Bahlawi nggak ada satupun yang keramat saat ini yang masih hidup? Harusnya kan ketika moyangnya penuh keramat, ya keturunannya penuh keramat. Nah, ini bohong, itu bohong. Maka untuk seluruh muslim di Indonesia, kita jangan tinggal diam ketika sejarah kita itu dicolong oleh orang-orang pendatang yang punya ambisi untuk menguasai negara Republik Indonesia. Dan kabib-kabib bocil yang sering ceramah ngaco, sering-sering klaim bahwa
kalau tidak ada moyang-moyang Ba'alawi masuk ke Indonesia, maka orang Indonesia masih menyembah pohon dan batu, itu double, itu bohong. Nyatanya Islam masuk di Indonesia itu di abad 1 Hijriah, era sahabat Nabi. Dan buktinya bisa dilihat di Sumatera Utara. Ada makam Mahligai dan ada makam Papan Atas. Di situ dua tokoh ulama yang wafat di abad 1 Hijriah. Masih jelas nisannya bisa dilihat. Itu sebagai bukti bahwa Islam masuk di Indonesia di abad 1 Hijriah. Islam masuk langsung dari sumbernya, langsung dari Arab, bukan dari Hadramaut seperti yang diklaim dalam kitab-kitab sejarah Ba'alawi. Itu semuanya double dan ngibul. Kira cukup pembahasan ini, hendaknya ini menjadi tambah wawasan untuk seluruh penonton video saya. Pada intinya saya mengajak untuk seluruh penonton video saya, kita tidak boleh diam ketika sejarah-sejarah Republik Indonesia itu diklaim-klaim oleh orang lain. Nanti kita tidak punya sejarah soalnya. Kemudian kita juga tidak boleh tinggal diam ketika nasab suci Rasulullah dipalsukan. Kita harus lawan, karena mereka itu bukan cucu Rasul. Cucu Rasul itu tidak sombong. Cucu Rasul itu ya tabiatnya baik. Nah, orang Ba'alawi saja tabiatnya itu buruk kok, ngaku cucu Rasul ya. Itu sudah sangat sangat mencurigakan untuk dianggap sebagai benar-benar cucu Rasul. Hanya cucu Rasul palsu yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah paling sahih di dunia. Hanya klan Ba'alawi soalnya yang ngaku semacam itu. Dan yang perlu diingat, Ba'alawi sampai saat ini tidak pernah mampu menunjukkan bukti untuk verifikasi atas klaim nasabnya. Sementara keturunan-keturunan Rasulullah yang lain itu bisa menunjukkan bukti bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Tapi beda, Ba'alawi ini nggak mampu menunjukkan buktinya. Makanya nasabnya itu diisbat lewat mimpi, lewat jalur halu. Nah, kesimpulannya Ba'alawi itu memang keturunan Rasul, tapi diisbat lewat jalur mimpi. Kalau dalam faktanya ya Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah karena tidak bisa menunjukkan buktinya. Nah, untuk muhibin yang masih tidak terima, silahkan komentar, nggak masalah. Karena yang saya bahas ini ada bukti sejarahnya dan sampai saat ini bisa dilihat. Jadi tidak hanya omong kosong. Karena penulis dari kitab As-Sufiyah fi Indonesia ini merupakan seorang peneliti, meneliti masuknya Islam di Indonesia dan meneliti berkembangnya tasawuf di Indonesia. Jadi tidak asal ngomong, tidak asal jeplak. Saya tutup kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.